Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, kuat, dan masih punya alasan untuk bertahan. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film The Intouchables yang dirilis pada tahun 2011. Bagi kalian yang belum menonton filmnya secara langsung, saran saya mendingan kalian nonton filmnya dulu, biar lebih mendalami alur cerita film ini. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Film ini berfokus pada seorang pria bernama Dries Besari, atau biar mudah kita panggil saja sebagai Junaid. Junaid merupakan seorang pria muda penuh energi yang hidup dalam kondisi serba pas-pasan. Ia tinggal di sebuah apartemen sempit bersama banyak adik-adiknya dengan kehidupan yang keras, penuh kekurangan, dan jauh dari kata stabil. Junaid bukanlah contoh anak sulung yang ideal. Ia sering menghilang berbulan-bulan, tidak punya pekerjaan tetap, dan juga kerap terlibat masalah kecil dengan hukum. Namun di balik sikap yang urakan, Junaid memiliki satu hal yang tak banyak orang punya, yaitu sebuah kejujuran tanpa filter dan keberaniannya untuk menjadi dirinya sendiri. Suatu hari Junaid mendatangi sebuah rumah mewah untuk mengikuti wawancara kerja sebagai perawat pribadi seorang pria kaya bernama Philip. Philip adalah seorang bangsawan Prancis yang menderita kelumpuhan total dari leher hingga ke bawah yang diakibatkan oleh kecelakaan para layang. Ia hidup di rumah super mewah dengan fasilitas lengkap, dikelilingi perawat profesional, dan juga staf rumah tangga. Banyak orang ingin bekerja padanya, bukan karena pekerjaannya mudah, tapi karena gaji dan fasilitasnya yang sangat luar biasa. Namun berbeda dari pelamar lainnya, Junaid datang bukan untuk benar-benar melamar kerja. Tujuannya sederhana, yaitu ia hanya butuh sebuah tanda tangan kehadiran wawancara agar dana bantuan sosial dari pemerintah bisa cair. Sejak awal, sikap Junaid sudah terlihat nyeleneh. Ia datang dengan pakaian seadanya, berbicara ceplos-ceplos, bahkan terlibat adu argumen dengan Philip soal musik klasik dan soul, tanpa ada rasa takut atau sungkan sedikit pun. Di tengah wawancara, Junaid sempat menggoda Madeline, yaitu asisten Philip yang cantik. Tingkahnya jelas membuat semua orang di ruangan itu kesal. Bahkan kepala perawat yang bernama Yvonne sudah yakin bahwa Junaid adalah kandidat terburuk hari itu. Melihat kelakuan Junaid yang kelewat santai dan terkesan tidak sopan, Philip sebenarnya berniat langsung menolaknya. Namun entah mengapa Philip justru merasa terhibur. Junaid adalah satu-satunya orang yang berbicara padanya bukan sebagai orang cacat, melainkan sebagai manusia biasa. Karena merasa kasihan, Philip akhirnya berjanji akan menandatangani surat wawancara Junaid keesokan hari, meskipun Junaid tidak diterima bekerja. Selesai wawancara, Junaid bersiap pulang. Namun sebelum pergi, ia diam-diam mengambil sebuah telur hias antik dari rumah Philip, yang merupakan barang kenangan mendiang istri Philip. Tanpa rasa bersalah, Junaid pun langsung pulang ke rumahnya yang sempit. Sesampainya di rumah, Junaid mendapati ibunya baru pulang kerja. Sang ibu pun langsung marah besar karena Junaid sudah menghilang selama 6 bulan tanpa kabar dan tanpa membantu keluarga sama sekali. Amarah sang ibu memuncak ketika tahu Junaid masih menganggur dan hidup tanpa arah. Karena merasa muak dengan sikap anak sulungnya yang tak bisa diandalkan, sang ibu akhirnya mengusir Junaid dari rumah. Keesokan harinya, Junaid kembali ke rumah Philip hanya untuk mengambil surat wawancara. Namun di sana ia mendengar cerita mengejutkan dari Yvonne. Ternyata selama ini sudah banyak perawat yang keluar masuk karena tidak kuat bekerja merawat Philip. Mereka keluar karena jam kerja yang panjang, tekanan mental, dan tanggung jawab besar membuat sebagian besar perawat hanya bertahan 2 minggu. Meskipun mereka disediakan kamar mewah dan makanan enak setiap hari. Tanpa diduga siapapun, Philip tiba-tiba membuat keputusan gila. Ia memutuskan untuk mempekerjakan Junaid selama 1 bulan sebagai masa percobaan. Alasannya sangat sederhana, Junaid tidak punya kesibukan lain, dan Philip penasaran dengan cara berpikir serta sikap jujur Junaid yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Junaid jelas kaget, ia sama sekali tidak menyangka akan benar-benar diterima. Namun karena tak punya pilihan lain, ia pun menerima pekerjaan itu. Hari pertama Junaid sebagai perawat pun dimulai, dan langsung berantakan. Junaid berkali-kali melakukan kesalahan fatal. Ia tertidur saat memijat Philip, membersihkan kaki Philip menggunakan sampo, bahkan dengan santainya menumpahkan air panas ke kaki Philip yang mati rasa karena lumpuh. Bagi Junaid, semua itu terlihat sepele, tapi bagi staf lain kelakuan Junaid benar-benar keterlaluan. Masalah terbesar terjadi ketika Junaid diminta untuk membersihkan pantat Philip. Junaid langsung emosi. Ia menolak mentah-mentah dan bersumpah bahwa seumur hidup ia tidak akan pernah mau melakukan hal tersebut karena merasa jijik. Dan akhirnya tugas itu pun dikerjakan oleh perawat lain. Meskipun penuh kekacauan, Philip justru terlihat menikmati keberadaan Junaid. Tidak ada rasa kasihan berlebihan, tidak ada tatapan iba,
Yang ada hanya candaan kasar, kejujuran, dan perlakuan yang setara. Hari demi hari tugas Junaid sebagai perawat terus berlanjut, dan hubungan mereka perlahan mulai terbentuk, walaupun masih dipenuhi konflik, kesalahan, dan perbedaan cara pandang yang sangat jauh. Dan tanpa disadari, pertemuan yang awalnya hanya didasari tanda tangan wawancara itu, perlahan mulai mengubah hidup dua orang yang sama-sama kesepian, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari Junaid bekerja sebagai perawat Philip mulai terasa semakin padat. Meski masih sering ceroboh dan bertindak seenaknya, perlahan Junaid mulai memahami rutinitas Philip. Berbeda dengan perawat lain yang selalu bersikap kaku dan penuh rasa kasihan, Junaid justru memperlakukan Philip layaknya teman biasa, bahkan sering meledeknya tanpa rasa sungkan. Hingga suatu hari, Junaid mengantar Philip ke sebuah galeri lukisan. Junaid merasa kebingungan karena Philip berdiri lama menatap sebuah lukisan abstrak yang menurut Junaid hanyalah coretan asal-asalan. Ia tak habis pikir bagaimana lukisan seperti itu bisa disebut karya seni. Setelah hampir 1 jam menatap lukisan tersebut, Philip tiba-tiba memutuskan untuk membeli lukisan itu dengan harga 41.000 euro atau sekitar 800 juta rupiah. Junaid terkejut bukan main, karena baginya itu merupakan uang yang sangat besar untuk sesuatu yang terlihat tidak masuk akal. Namun Junaid hanya bisa menggerutu dalam hati karena sadar bahwa Philip memang sangat kaya. Tak lama kemudian, salah satu rekan Philip memperingatkannya agar berhati-hati pada Junaid. Ia mengungkapkan bahwa Junaid baru saja keluar dari penjara karena kasus pencurian dan dikenal sebagai berandalan. Namun Philip justru membela Junaid. Ia merasa puas dengan cara Junaid merawatnya. Junaid punya kemampuan langka, yaitu menghibur orang tanpa dibuat-buat. Singkat cerita, malam pun tiba, dan kini Junaid menemukan rahasia Philip. Ia melihat Philip rutin berkirim surat dengan seorang wanita bernama Eleonore, atau biar mudah, kita sebut saja sebagai Yuyun. Sejak saat itu, Junaid mulai penasaran dengan hubungan mereka. Ia heran bagaimana Philip yang lumpuh total bisa menjalin hubungan romantis. Beberapa waktu kemudian, Philip mengalami sesak napas dan demam akibat efek samping pengobatan. Meski masih mengantuk, Junaid dengan sigap membawa Philip keluar rumah menggunakan kursi roda agar ia mendapatkan udara segar. Dan setelah itu Junaid mengajak Philip berkeliling kota Paris saat fajar menyingsing, menikmati pemandangan indah sebelum matahari terbit. Dalam perjalanan itu, Junaid memberikan Philip rokok haram miliknya untuk meredakan rasa sakit. Dan di momen santai tersebut, Junaid memberanikan diri bertanya soal hubungan Philip dan Teh Yuyun. Philip pun menjelaskan bahwa meskipun tubuhnya lumpuh, ia masih bisa merasakan sentuhan emosional dan romantis melalui suara dan percakapan. Philip kemudian menceritakan kisah masa lalunya, di mana ia pernah menikah dengan seorang wanita bernama Elis selama 25 tahun. Namun Elis meninggal dunia akibat pendarahan hebat saat keguguran. Kehilangan itulah yang paling menyakitkan bagi Philip, dan bukan kelumpuhan yang ia alami sekarang. Dan sejak kepergian istrinya, Philip mengadopsi seorang anak perempuan bernama Elisa. Philip juga mengungkapkan bahwa meskipun ia rutin menjalani pengobatan mahal, ia diperkirakan hanya bisa hidup sampai usia 70 tahun, dan pengakuan itu membuat suasana menjadi hening dan emosional. Setelah masa percobaan selesai, Philip akhirnya mengangkat Junaid sebagai perawat tetapnya. Namun di saat bersamaan, Philip juga meminta Junaid mengembalikan telur hias peninggalan Elis yang sempat ia ambil. Philip sebenarnya tahu bahwa Junaid sering mencuri barang-barang kecil di rumahnya, tapi ia memilih diam. Junaid menyangkal mengetahui soal telur itu, padahal dalam hatinya ia sendiri lupa menyimpannya di mana. Hingga suatu hari, Junaid menjemput adiknya sepulang sekolah. Di tengah perjalanan, ia harus mampir ke kantor polisi karena salah satu adiknya terseret kasus rokok haram. Beruntung, sang adik dibebaskan karena masih di bawah umur. Kembali ke rumah Philip, di mana Junaid melihat Philip sedang menulis puisi untuk Teh Yuyun dengan bantuan Magelin. Junaid langsung meledek puisi itu karena menurutnya terlalu gombal. Namun Junaid terkejut saat mengetahui bahwa Philip dan Teh Yuyun belum pernah bertemu langsung, padahal mereka sudah berhubungan selama 6 bulan. Merasa kesal dengan hubungan yang tidak jelas itu, Junaid nekat menelpon Teh Yuyun tanpa izin Philip. Awalnya Philip menolak, namun akhirnya ia memberanikan diri berbicara langsung dengan wanita tersebut. Philip bahkan mengirimkan fotonya pada Teh Yuyun untuk pertama kalinya. Pada suatu malam, mereka menonton opera bersama, di mana Junaid mencoba meyakinkan Philip agar tidak minder dengan kondisi fisiknya. Karena menurut Junaid, di zaman sekarang orang lebih peduli pada kejujuran dan keberanian, dan bukan pada kesempurnaan fisik. Perkataan itu membuat hubungan mereka semakin dekat, bukan lagi sekadar majikan dan perawat, tapi mulai terasa seperti dua sahabat. Namun konflik muncul ketika Junaid emosi melihat sikap Elisa yang tidak sopan terhadap para pelayan.
Junaid berkali-kali meminta izin untuk menampar Elisa agar ia jera, tetapi Philip melarangnya karena merasa kasihan pada anaknya. Perbedaan cara mendidik ini membuat Junaid kesal dan memilih pergi ke kamarnya. Tak lama kemudian, Junaid terlihat sedang melukis sebuah lukisan abstrak, yaitu sebuah lukisan yang dulu ia anggap tidak masuk akal. Dan di sisi lain berkat dorongan Junaid, Philip akhirnya mulai berani menegur Elisa agar bersikap lebih sopan kepada orang lain. Dan sejak saat itu Junaid menjalani tugasnya dengan lebih santai dan menikmati pekerjaannya. Merawat Philip bukan lagi beban, melainkan sebuah hiburan. Hubungan mereka semakin akrab, penuh tawa, dan saling menguatkan satu sama lain. Tanpa disadari Junaid telah mengubah cara Philip menikmati hidup. Dan Philip mulai memberi Junaid arah baru dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Junaid dan Philip semakin terasa seperti persahabatan sejati. Mereka bukan lagi relasi antara orang kaya dan pekerja, atau antara pasien dan perawat, melainkan dua manusia yang saling mengisi kekosongan hidup masing-masing, di mana Junaid dengan caranya yang belak-belakan membuat Philip kembali tertawa, dan sementara Philip memberi Junaid kepercayaan dan juga arah hidup yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Suatu hari Philip mengungkapkan pada Junaid bahwa ia sudah mulai merasa bosan dengan keluarganya sendiri. Mereka memperlakukannya seolah-olah ia adalah orang yang sedang menunggu ajal, penuh kehati-hatian berlebihan, dan rasa kasihan yang membuat Philip merasa semakin terasing. Curhatan itu menunjukkan bahwa Philip merasa jauh lebih nyaman berada di dekat Junaid yang memperlakukannya sebagai manusia utuh. Tak lama kemudian, pesta ulang tahun Philip pun digelar. Philip menyewa sebuah grup musik orkestra untuk memeriahkan acara, dan pesta itu berlangsung mewah namun terasa kaku. Melihat suasana yang membosankan, Junaid tiba-tiba mengajak semua tamu untuk berdansa bebas. Ia bahkan memutar musik funk dan menari dengan gaya khas yang nyeleneh. Awalnya para tamu terlihat canggung, namun perlahan mereka ikut tertawa dan menikmati suasana. Dan malam itu menjadi salah satu momen paling bahagia bagi Philip. Di tengah pesta, Junaid melihat Elisa menangis sendirian di kamarnya karena baru saja diputuskan oleh pacarnya. Elisa meminta bantuan Junaid untuk berbicara pada pacarnya. Awalnya Junaid menolak karena tak ingin ikut campur. Namun setelah Elisa menawarkan imbalan uang, Junaid akhirnya mau membantu. Ia pun berhasil membuat pacar Elisa meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka. Setelah pesta usai, Junaid menyerahkan surat balasan dari Tae Yujun kepada Philip. Dalam surat itu Tae Yujun berjanji akan datang ke Paris minggu depan untuk bertemu langsung dengan Philip. Tak hanya itu, ia juga mengirimkan fotonya. Disinilah Philip sangat bahagia sampai tak bisa tidur semalaman. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Philip bersiap menemui Tae Yujun dengan ditemani Yvonne. Namun di saat yang sama, Junaid pergi mengunjungi ibunya di tempat kerja. Karena merasa bersalah atas masa lalunya, Junaid hanya bisa memandangi ibunya dari kejauhan tanpa berani menyapanya. Sementara itu, Philip yang sedang menunggu Tae Yujun justru dilanda kegugupan luar biasa. Ia takut wanita itu akan kecewa melihat kondisinya yang lumpuh. Dan ketakutan itu semakin besar hingga akhirnya Philip memutuskan pergi sebelum Tae Yujun datang. Tanpa disadari, ia berpapasan langsung dengan Tae Yujun. Namun Philip tidak menyadari bahwa wanita elegan yang lewat di depannya itu adalah orang yang ia tunggu. Hari demi hari berlalu, Philip berusaha melupakan Tae Yujun. Ia mengajak Junaid menaiki pesawat pribadinya. Di dalam pesawat itu, Philip memberikan 11.000 euro kepada Junaid, yaitu uang hasil penjualan lukisan abstrak yang dibuat Junaid sendiri. Philip memuji bakat Junaid dan mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki potensi besar. Mereka pun menghabiskan waktu dengan traveling bersama dan menikmati hidup sebagai dua sahabat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Junaid kembali dihadapkan pada masalah keluarga ketika adiknya yang bernama Adama datang ke tempat kerja setelah diusir dari rumah karena terlibat kasus rokok haram. Di sini Junaid memarahi adiknya karena terus membuat masalah. Tak lama kemudian, Philip memanggil Junaid dan mulai membicarakan kehidupan pribadinya. Junaid pun menceritakan masa lalunya yang kelam, di mana ia adalah anak yatim piatu dari Senegal yang diadopsi sejak kecil. Wanita yang selama ini ia panggil ibu ternyata adalah bibinya sendiri. Mendengar kisah itu, Philip tersentuh. Ia menyadari bahwa di balik keceriaan Junaid tersimpan luka yang dalam. Karena itulah Philip mengambil sebuah keputusan berat. Ia memberhentikan Junaid sebagai perawat, bukan karena tidak puas, melainkan karena ingin Junaid fokus memperbaiki kehidupannya sendiri dan menjadi pribadi yang lebih sukses. Keputusan itu menyakitkan bagi keduanya, namun dilakukan demi kebaikan Junaid. Pagi hari saat Junaid pergi, seluruh staf rumah Philip merasa sedih, karena kehadiran Junaid selama ini telah membawa tawa dan kehangatan. Junaid dan Adama pun kemudian pulang dan menjemput ibu mereka sepulang kerja. Dengan kepala tertunduk, Junaid meminta maaf. Meski sempat marah dan mengusir mereka,
Sang ibu akhirnya memaafkan keduanya. Beberapa waktu kemudian, Junaid mendapatkan pekerjaan baru sebagai kurir. Sedangkan di sisi lain, Philip kini memiliki perawat baru. Namun suasana rumah terasa hampa. Tak ada lagi canda, tak ada lagi sebuah tawa. Hingga suatu malam Philip mengalami sesak napas parah. Karena kondisi memburuk, Yvonne akhirnya memutuskan untuk memanggil Junaid kembali. Junaid pun datang, dan suasana langsung berubah. Ia meledek penampilan Philip yang kini berjenggot lebat, membuat Philip tertawa dan nostalgia akan masa-masa kebersamaan mereka. Tak lama setelah itu, Junaid mengajak Philip bepergian. Di perjalanan, Junaid memacu mobil dengan sangat kencang hingga mereka pun diberhentikan oleh polisi. Dengan cerdik, Junaid berpura-pura mengatakan bahwa Philip sedang dalam kondisi darurat. Sehingga alih-alih ditilang, polisi justru mengawal mereka ke rumah sakit. Namun tujuan Junaid sebenarnya bukan rumah sakit. Ia membawa Philip ke sebuah pantai agar Philip bisa menikmati udara segar dan keindahan alam yang sudah lama tak ia rasakan. Keesokan harinya, Junaid mengajak Philip makan siang di sebuah restoran. Namun sebelum duduk, Junaid tiba-tiba pamit dan mengatakan ada urusan penting. Sebelum pergi, Junaid mengembalikan telur hias yang dulu sempat ia curi. Ia juga berkata bahwa sebentar lagi akan datang seseorang yang sangat spesial. Tak lama setelah Junaid pergi, seorang wanita cantik datang dan duduk di depan Philip. Wanita itu adalah Teh Yuyun. Diam-diam Junaid telah merencanakan pertemuan mereka. Dan dari kejauhan Junaid tersenyum bahagia. Bagi Junaid, mempertemukan Philip dengan wanita yang ia cintai adalah hadiah terakhirnya sebagai seorang sahabat. Dan film pun berakhir. Saya berterima kasih pada kalian yang telah menonton video ini sampai selesai dan saya Badul pamit undur diri.